Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel The2nd_Rinda. Ya, kali ini kita akan membahas 7 ombak besar yang ada di Indonesia selama pandemi. Indonesia sekarang sedang terkena dampak COVID-19. Namun selama masa COVID-19 sendiri, Indonesia dihadapi dengan cuaca yang buruk sehingga menyebabkan ombak besar yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita melihat 7 ombak besar yang ada di Indonesia, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan subscribe, like, and comment, dan share jika bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lihat 7 ombak besar yang ada di Indonesia selama masa pandemi. Cekidot. Yang pertama, ombak besar pada Bali. Dilansir dari Hops ID yang ditulis oleh Anissa Widiarini, sejak kemarin Rabu 27 Mei 2020, air laut pasang melanda pesisir selatan Pulau Bali. Fenomena yang dikenal dengan banjir rob ini terjadi di beberapa kawasan pantai Bali. Dari beberapa kejadian yang terekam kamera, banjir rob ini cukup mengerikan menerjang pesisir. Ombaknya menghantam pinggiran pantai hingga kira-kira hampir 3 meter. Banjir rob dilaporkan terjadi di sejumlah pantai di Kabupaten Badung, yakni Pantai Kuta hingga Pantai Peti Tengah. Sebelumnya, banjir rob menerjang Subang dan warga pun dibuat kocar-kacir. Sebelum banjir rob melanda Bali, dikabarkan air pasang juga melanda Subang pada Kamis 21 Mei 2020. Banjir rob yang juga memicu ombak tinggi ini disebut-sebut bahkan mencapai 7 meter, sehingga menyebabkan warga panik. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengatakan banjir rob dan gelombang pasang air laut yang terjadi di pesisir selatan Bali diakibatkan karena sistem tekanan yang rendah di barat Australia. Sistem ini menyebabkan angin kencang yang memicu gelombang tinggi mulai dari pantai di Provinsi Lampung, Selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara, ujar Kepala Data BMKG Denpasar, Imam Fahtur Rahman, Kamis 28 Mei 2020 yang dilansir dari laman Antara. Yang kedua, ombak besar yang menghantam Pantai Lombok. Dilansir dari liputan6.com, Jakarta, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Koruta Karnawati menyebut bahwa adanya gelombang tinggi yang menghantam Pantai Lombok yang puncaknya terjadi pada hari Kamis 28 Mei 2020 merupakan fenomena yang bersumber dari 2 kejadian berbeda yang secara sekuen terjadi dalam waktu bersamaan. Sumber terjadi yaitu kejadian angin kencang akibat topan ampan di Samudra Hindia Timur Laut yang menimbulkan gelombang tinggi, dan ampenen yang pada saat itu masuk ke periode spring tide di mana tunggang air besar. Benoa tercatat 1,5 meter dan lembar 1,2 meter. 2 fenomena berbeda ini secara sekuen telah menimbulkan hantaman gelombang tinggi pada Pantai Lombok siang kemarin, kata Dwi Korita melalui keterangan yang tertulis, dan menghimbau kepada masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan media massa untuk dapat menyimak kejadian-kejadian yang sejenis. Kejadian gelombang tinggi akibat cuaca ekstrim tidak terkait dengan tsunami. Masyarakat hendaknya tenang namun tetap waspada terhadap kemungkinan dampak yang timbul atas kerusakan materi dan kemungkinan kecelakaan karena adanya gelombang tinggi, terutama kepada mereka yang beraktivitas di sepanjang pantai. Yang ketiga, ombak besar di Pantai Pancer dan Watu Ulo. Ombak besar terjadi di Pantai Pancer, Payangan, dan Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada hari Rabu 27 Mei 2020. Akibat hantaman ombak, puluhan warung milik warga yang ada di pinggir pantai hancur. Bahkan besarnya ombak membuat air laut masuk ke rumah warga dan menggenangi jalan raya.
Pantauan wartawan di lokasi ombak masih terlihat besar. Warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang di warung seperti kulkas dan peralatan yang lain. Sejumlah nelayan juga tampak mengangkat perahu dan jukung untuk diselamatkan agar tak sampai rusak dihantam ombak. Kasun Watuulo, Desa Sumberrejo, Ngadi mengatakan ombak mulai naik pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nadia, sebenarnya sejak pagi mulai ada tanda-tanda kalau ombak akan besar. Saya berharap kepada pengunjung yang datang untuk lebih berhati-hati. Air pasang akan semakin tinggi, pesannya. Yang keempat, gelombang tinggi di pantai pesisir Tulung Agung. Dilansir dari surya.co.id, Tulung Agung, banjir atau laut pasang melanda sejumlah permukiman di wilayah selatan Tulung Agung pada Rabu 27 Mei 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu yang terdampak adalah pemukiman warga di Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Tingginya gelombang menjangkau puluhan rumah dan warung milik warga yang berdiri di tepi pantai. Seluruh warung yang di pinggir pantai bangunannya tinggal setengah. Terang warga setempat bernama Rukun Santoso, 52 tahun. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tulung Agung Soloto mengungkapkan rop menjangkau bangunan yang di dekat bibir pantai. Selain pantai Sine, banjirop juga melanda pantai Sidem dan kawasan wisata Pantai Gema di Kecamatan Besuki. Di Pantai Gema, gelombang pasang dari tengah laut juga membawa banyak sampah. Rop menjangkau area kios dan rumah makan milik warga. Yang kelima, ombak besar terjadi di Pelabuhan Ketapang. Ombak besar terjadi di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, yang menyebabkan terombang-ambingnya kapal di lautan. Ombak besar terjadi karena cuaca ekstrim di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun, selama masa pandemi ataupun masa COVID-19, masih banyak masyarakat yang ingin untuk mudik lebaran ataupun pulang ke kampung halamannya. Dilansir dari republika.co.id, Denpasar, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyepakati untuk memperketat pintu masuk ke Pulau Dewata yang melalui Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Hal ini untuk memastikan penduduk pendatang dalam masa arus balik Lebaran telah memenuhi beragam persyaratan yang ditentukan. Mereka yang masuk ke Bali sesuai Surat Dirjen Perhubungan Darat serta Surat Edaran Gubernur Bali. Selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas juga harus didukung dengan surat bebas COVID-19 berbasis rapid test. Kata Sekda Bali, Dewa Made Indra, Selasa 26 Mei 2020. Yang keenam, ombak besar yang menghantam pesisir Pantai Padang. Dilansir dari tribunpadang.com, Padang, gelombang tinggi masih melanda pesisir pantai Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumba. Rabu 27 Mei 2020. Pantauan tribunpadang.com terlihat ombak besar di sekitar pantai Puruih, Kota Padang. Gelombang tersebut mengikis area bibir pantai dan membawa material sampah ke tepi pantai. Sebelumnya, gelombang tinggi merusak beberapa rumah warga yang berada di Kelurahan Air Manis, Kota Padang. Kalaksa, BPD Kota Padang, Barilus saat dihubungi tribunpadang.com pada Selasa 26 Mei 2020 malam mengatakan ada 6 rusak ringan, yaitu rumah warga setempat. Akibat gelombang tinggi, ada 6 rusak ringan dan yang terdampak karena air ada sekitar 20 rumah, katanya. Yang ketujuh, gelombang yang menghantam
pemukiman warga Indramayu. Dilansir dari Kermot.id.com Indramayu, cuaca buruk dengan gelombang tinggi menerjang pesisir pantai utara Indramayu, Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan gelombang pasang air laut ini menghantam puluhan rumah yang tepat berada di sisi pantai. Akibatnya sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat diterjang ombak. Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi demi keamanan mereka. Watini, warga desa Dadap, kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengatakan gelombang tinggi yang menghantam rumah mereka ini sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Mereka tak bisa berbuat banyak kecuali harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gelombang pasang air laut terjadi di sejumlah wilayah pantai di Indramayu. Wilayah di Pantai Limbangan, Dadap, Keretan, dan Totoran menjadi wilayah yang cukup parah kondisinya, kata BPD Kabupaten Indramayu, Jumat 6/6/2020. Nah, itulah ke-7 ombak besar yang ada di Indonesia selama masa pandemi. Untuk sobat-sobat semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada sobat-sobat kita yang lainnya, agar channel ini terus semangat untuk memberi informasi-informasi yang terpercaya dan akurat. Terima kasih. Danke. Suwun. Mokase.